belajar bareng aja, dan kita coba sharing di sini tentang seputar UI UX. Dan pada study jam kali ini, karena sesuai dengan bahasanya kita pada learning path UI UX design, kita nanti akan ketemu selama 6 minggu teman-teman. Dan di minggu pertama kali ini kita akan coba ngebahas tentang research, empathize, dan divide. Nah, apa sih itu research, empathize, dan divide ya teman-teman? Kurang lebihnya ini bagian dari salah satu framework yang ada di design thinking teman-teman. Nanti selanjutnya kita akan coba berkelana lebih jauh pada slide-slide setelahnya. So, kita coba geser slide dulu teman-teman. Mungkin sebelumnya mau ngetes pemahaman teman-teman dulu nih terkait dengan UI UX. Jadi di sini nantinya teman-teman bisa ngisi link yang aku kasih di kolom komentar. Gitu. Sebentar aku kasih dulu ya teman-teman. Oke, teman-teman di situ bisa buka dulu. Sebelum kita mulai materi, kita alangkah baiknya kenalan dulu dengan pemahaman teman-teman seputar UI UX. Barangkali nanti ini bisa jadi upgrading untuk materi-materi kita di week selanjutnya, teman-teman. Itu ada sedikit pretest, teman-teman bisa coba dulu. Sebentar aku share ya. Oke, ini PPT-nya di bawah nih. Udah ketemu. Nah, pretest ya. Atau teman-teman bisa klik ini s.id/UI/UX pre-test-week 1. Teman-teman bisa klik aja di situ. Aku tunggu mungkin sekitar 5 menit sampai 7.35. Berarti 3 menit teman-teman. Nah, dikurang 2 gitu. Berarti ngepasin 7.35, baru itu kita akan coba berkenal lebih jauh, memahami tentang apa itu UI UX, kemudian framework dalam UI UX, dan lain sebagainya teman-teman. Oke, aku tunggu dulu teman-teman. Have enjoy untuk ngisi ya teman-teman. Oke, ini soalnya sebenarnya basic ya. Tapi ini untuk menguji sejauh mana pemahaman teman-teman tentang UI UX. Jadi teman-teman bisa ngisi terlebih dahulu untuk kita nantinya dapat pelajari lagi selain ini. Ini ditunggu teman-teman. 7.33 kurang 2 menit lagi teman-teman. Sudah ada beberapa yang ngisi. Oke, cukup bagus dari teman-teman. Tapi ada beberapa mungkin yang kurang gitu ya. Oke, it's okay. Cukup beragam dari jawaban teman-teman. Teman-teman juga bisa lihat poinnya kan juga. Nah, nanti kita akan coba mengulik lebih dalam dari beberapa pertanyaan yang sudah dipaparkan pada Google Form ya teman-teman. Terus ada yang 100 nih. Oke. Karakter. Kurang 1 menit lagi teman-teman. Buat teman-teman yang belum, bisa diisi langsung teman-teman. Udah ada banyak yang ngisi nih. Wus, banyak. Wus. Oke, dalam hitungan ke berapa detik kira-kira? 10 detik. Ini sudah 7.35. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, belum 35. Berarti kita tunggu sampai 35 dulu teman-teman.
Kayaknya aku belum on cam nih. Oh, mungkin yang belum mungkin yang baru join teman-teman bisa cek ya di s.it/ui/ux pre-test week 1. Itu bisa dicek linknya dan teman-teman bisa pre-test dulu sebelum kita melangkah ke materi berikutnya. Udah jam 7.35 saja nih teman-teman. Kita langsung saja. Untuk kesempatan kali ini kita coba lihat dulu ya. Saya terutama coba lihat dulu teman-teman tentang pemahaman teman-teman pada pretest kali ini. So far so good sih kalau dari hasil teman-teman. Jadi teman-teman letak kesalahan banyaknya di mana nih? Bentar, aku coba cross check lagi di pertanyaan apa. Nanti kita coba melihat dari teman-teman. Ringkasan. 8/10. Oke. Metode apa yang digunakan? 2 jawaban benar, user research menggunakan. Oke, soal pertama ini pada benar semua nih. Yang paling banyak salahnya itu di soal peran user persona dalam mendefinisikan kebutuhan pengguna. It's okay. Kita akan coba belajar ke materi. Oh ya, sebelum belajar ke materi, alangkah baiknya mungkin ini perkenalan dulu nih. Mungkin kemarin sudah dijelaskan ya waktu di awal itu tentang perkenalan dari Learning Path UI UX beserta pengajarnya siapa. Tapi nggak apa-apa, kita akan kenalan lagi ya. Mungkin tadi kayaknya aku di awal sudah kenalan deh, tapi nggak apa-apa ya. Mungkin teman-teman yang baru join, aku coba kenalan ulang. Oke, my name is Afif Genizaran, biasa dipanggil Afif. Fun fact aku itu sebenarnya fun fact-nya itu suka berenung sendiri. Fun fact yang cukup suspicious sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Kita akan coba belajar bareng di sini dan akan berdiskusi bareng. Kalau teman-teman nanti punya pertanyaan ataupun ada beberapa masukan, it's okay, sampaikan saja di kolom komentar. Mungkin aku awali dulu dengan pengertian daripada UI UX teman-teman. Karena ini Learning Path UI UX, kita akan coba belajar dari definisi awal. Kiranya apa sih itu UI UX teman-teman? Jadi UI ini secara gamblangnya adalah UI ini terfokus pada aspek visual. Sedangkan UX itu terfokus pada aspek fungsionalitas. Dua ini yang membedakan antara UI dan UX. Tapi dalam penerapannya, dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin kita melakukan suatu fungsionalitas yang baik tanpa dasar visual yang baik. Itu kunci pertama. Yang kedua, tidak mungkin kita melakukan visualisasi yang baik dengan tidak didukung dengan fungsionalitas yang baik. Anggap saja kita punya meja, kursi lah, tempat untuk kita duduk. Nah, di dalam kursi itu kita coba desain sebagus mungkin, entah itu tempat duduknya kita buat bantalan, dan bantalan itu kita modif coraknya sedemikian rupa. Tapi tongkat-tongkatnya, kaki-kakinya itu malah arahnya ke atas. Ini mungkin bisa dianalogikan sendiri ya, lewat imajinasi pemikiran teman-teman. Gambarnya seperti itu. Jadi UI ini memiliki proses dan pendekatan yang berfokus pada keindahan, elemen visual dan kreativitas pada elemen grafis, sedangkan UX itu lebih terfokus pada riset, pengujian, hingga analisis agar bisa memahami preferensi pengguna. Ini yang digarisbawahi. Karena UX yang berkaitan dengan preferensi pengguna itu merujuk pada aspek fungsionalitas, teman-teman. Nah, sekarang apa sih bedanya UI dan UX? Karena tadi saya sudah coba memberikan poin dasarnya bahwa UI itu memang basically itu fokusnya lebih ke arah aspek visualitas, sedangkan UX itu lebih ke arah aspek fungsionalitas.
Jadi di sini UI-nya itu bisa lingkupnya visual branding dan design, kemudian design responsiveness, animation and interaction, dan UX itu lingkupnya apa aja sih? Competitor analysis, information architecture, user research, dan usability testing. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Untuk ruang lingkup daripada UI dan UX itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk memperdalam tentang UX, sebenarnya ini waktu di awal-awal kita coba belajar tentang UX-nya dulu teman-teman. Setelah itu kita akan mengacu pada UI-nya, yang mana nantinya kita akan belajar lebih dalam tentang tools Figma. Tapi untuk memahami dan mengasah kemampuan di search teman-teman, terutama di bagian UX, ini kita akan coba belajar tentang konsep dasar UX dulu. Mungkin sebagai intro saja teman-teman. UI UX ini merupakan suatu skill ya yang memang ngetrend pada zaman sekarang. Nah, di dalam UI UX ini sebenarnya ada penjabaran tugas teman-teman. Baik itu ada yang dia tugasnya sebagai UI designer, dia lebih fokus di dalam urusan biasanya dia cuma ngerjain tampilan desain, ya tampilan desain aja. Nah, untuk beberapa spesifikasi tentang pekerjaan tentang UI designer itu kurang lebihnya harus menguasai tools Figma teman-teman. Entah itu baik dari segi komponen, dari segi principle guideline, dan lain sebagainya, itu poin penting yang harus dikuasai sebagai UI designer. Sedangkan UX designer itu dia lebih ke arah user flow-nya, kemudian mengkoreksi setiap apa yang menjadi visualisasi desain. Apakah ini cocok untuk digunakan berkaitan dengan pengalaman pengguna. Itu kasarannya. Dan ada satu lagi, UX researcher. Jadi ini yang akan membuild ya dari awal research yang bagus untuk kita solve suatu problem itu seperti apa. Nah, ini orangnya namanya UX researcher. Nah, di UX researcher ini sebenarnya ada beberapa kaitan juga sih, teman-teman. Mungkin kita akan coba ke definisi awal terlebih dahulu tentang UX. UX itu kurang lebihnya bagaimana orang merasa ketika mereka menggunakan produk atau layanan yang telah kita kembangkan. Sesuai yang sudah saya bilang sebelumnya, bahwa UX ini memang fokusnya adalah ke aspek fungsionalitas, teman-teman. Dia itu secara fungsi itu sesuai nggak sih sama kebutuhan dari user? Apakah dia secara kebutuhan itu jelas, ataupun intinya di dalam UX ini gimana caranya sebagai seorang desainer atau seorang desainer nanti itu tidak membuat adanya ambiguitas ke dalam desain kita. Jadi entah itu dalam user flow dari login sampai ke nantinya membuka fitur-fitur, user itu tidak terganggu atau tidak merasa ambigu. Oh, ini ternyata flow-nya seperti ini loh. Oh, ternyata kalau mencet ini nanti ngarahnya ke page ini loh. Nah, itu salah satu poin penting dari UX, teman-teman. Apalagi kalau kita mendalami tentang UI UX ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, di dalam user experience yang baik itu biasanya meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah like, ya, ini berkaitan dengan apa yang nantinya disukai daripada pengguna ya, daripada produknya. Kemudian helpful, apakah dia mampu memberikan manfaat yang signifikan terhadap produk, ya, produknya itu memiliki manfaat ya kepada para user. Kemudian apakah produk ini bisa digunakan dengan baik. Ketiga aspek ini yang akan menjadi dasar atau yang menjadi basic dari user experience yang baik. Cirinya ada di 3 komponen ini, teman-teman. Nah, kemudian proses desain UX kita akan coba belajar. Ini sebenarnya berkaitan sama framework, teman-teman. Kalau misal kita dari awal ingin membuild sebuah aplikasi, nantinya kita akan kenalan dengan beberapa frameworks untuk kita meriset suatu produk ya. Ini sebenarnya kan kalau UI UX itu kan basisnya juga di awal itu ada yang namanya UX researcher yang sudah dijelaskan saya sebelumnya. Itu nantinya akan memetakan kiranya produk yang kita buat itu dapat memahami kebutuhan dari pengguna didasarkan pada problem yang ada atau tidak. Itu yang penting. Nah, dalam melakukan research itu
atau kita kenal dengan istilah metode dalam UI UX, terdapat banyak sekali metode teman-teman sebenarnya. Tapi yang mungkin dijelaskan di sini cuma 4 dan kita akan mengambil metode yang paling mudah kita implementasikan. Nanti aku coba bakal ngasih beberapa alasannya. Yang pertama ada user-centered design. User-centered design ini sesuai dengan namanya, user-centered design. Jadi pada tahap desain ya teman-teman, dia itu berfokus pada user atau menitik beratkan pada setiap langkahnya kepada user. Artinya apa? Ketika dia pada tahap user research and analysis, dia itu si user ini nantinya terlibat. Entah itu dalam segi wawancara dan lain sebagainya. Intinya setiap apa fitur yang dikembangkan oleh desainer ini nantinya juga muaranya ke user sendiri, teman-teman. Kalau misalnya user ngomongnya nggak nyaman, ya udah fokusnya ke user terus. Intinya apa yang dikatakan user itu menjadi poin acuan untuk dilakukan solving idea. Seperti itu, teman-teman. Kemudian desain sprint. Was, ini biasanya kalau teman-teman yang suka banget di perusahaannya mungkin kenal dengan istilah sprint. Ini sebenarnya istilah yang familiar di kalangan para startup. Terutama startup yang sedang merintis ataupun startup yang sudah jalan, biasanya ada yang namanya sprint, teman-teman. Nah, di sprint ini sebenarnya itu taktisnya gini, teman-teman. Dia itu melakukan suatu tahap desain secara terukur. Entah dari week berapa, week 1 misal, kita fokus ke tahap research. Oke. Di week 1 itu kita selesai ke tahap research, kemudian di week berikutnya, kita melakukan sprint lagi. Sprintnya apa? Fokus pada pembentukan big idea. Misalkan seperti itu. Itu basis poros utama dari desain sprint. Selanjutnya, sebentar, ini mana nih Pak? Kurang lebihnya seperti itu, teman-teman. Intinya didasarkan pada progres yang berkelanjutan tiap harinya ataupun tiap minggunya. Ini kalau diterapkan di perusahaan, itu biasanya tiap minggu, teman-teman. Tiap minggu kita mengadakan sprint, kemudian tiap harinya laporan. Kita sudah mengerjakan apa, entah itu kita membuat map journey untuk kita terapkan dalam produk kita atau lain sebagainya. Itu gambaran tentang desain sprint. Kemudian di sini ada Lean UX ya, teman-teman. Ini berfokus pada pengembangan produk yang cepat dan berkelanjutan ya dengan prinsip Lean dari metodologi pengembangan produk pelanggan lunak itu. Dan pada Lean UX ini sebenarnya kerjanya adalah dia melibatkan kerja kolaboratif antara lintas fungsional untuk menguji ide dan menciptakan iterasi produk yang cepat. Gambaran kasarnya seperti itu. Jadi seringkali ini ketika nantinya diuji oleh pengguna dengan cepat, nanti mereka dapat memodifikasi dari feedback yang diberikan oleh si user atau si pengguna. Nah, nantinya akan dilakukan suatu iterasi. Ya, suatu iterasi di mana dari feedback pengguna itu akan dilakukan perubahan produk. Basisnya umpan balik pengguna atau feedback. Itu Lean UX. Tapi tenang teman-teman, kayaknya penjelasannya agak sedikit ribet karena memang nantinya kita akan fokus ke framework yang paling gampang untuk digunakan. Nah, ini framework paling gampang digunakan ini teman-teman, design thinking. Design thinking ini basisnya itu framework yang paling mudah dan paling sering digunakan bahkan. Karena dia simple, tidak bertele-tele, dan sifatnya adalah non-linear. Jadi dia fleksibel, teman-teman. Non-linear itu diartikan gini, teman-teman. Ketika kita pada tahap empathize, kemudian define, ideate, kemudian prototype. Nah, di prototype ini kita nggak harus urut gitu, nggak secara sistematis kita harus ke tes gitu. Tapi kita bisa muter
2 langkah ke belakang ke tahap define. Nah, itu yang dimaksud dari non-linear atau nggak berfokus pada unsur sistematis, urut gitu, nggak harus runtut, tapi bisa fleksibel gitu teman-teman untuk memakai desain thinking. Makanya pada framework ini lebih sering digunakan karena itu teman-teman, fleksibilitas pada pengerjaannya itu lebih condong fleksibel gitu. Lebih enak saja gitu digunakan teman-teman. Dan pada kesempatan ini, kita akan coba belajar lebih lanjut tentang framework daripada design thinking ini. Design thinking ini terbagi menjadi 5, teman-teman. Empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Dan ini kita akan coba belajar lebih dalam di sini. Nah, design thinking. Design thinking itu apa sih? Design thinking adalah metodologi yang dia pendekatannya itu basisnya solusi untuk memecahkan suatu masalah. Design thinking itu berfungsi untuk memahami beberapa aspek. Yang pertama adalah user needs. Ini berkaitan dengan kebutuhan dari user. User itu butuhnya apa sih dari problem yang ada? Makanya nanti kalau kita pada tahap define, kemudian pada tahap empathize, nanti kita tahu, oh dari empathize ini kita telah memahami apa sih keluhan daripada pengguna itu apa, kemudian kita mendefinisikan secara garis besarnya pengguna itu butuhnya sebenarnya apa sih? Kan gitu logisnya. Manfaat kedua daripada memahami design thinking yaitu redefine problem in human-centric ways. Jadi dia itu bisa mendefinisikan ulang ya tentang problem yang ada di masyarakat ya. Ya kurang lebihnya seperti itu. Dan yang ketiga adalah improve people's experience. Jadi ini untuk meningkatkan pengalaman pengguna atas produk yang akan kita nantinya solve-kan gitu. Soalnya produknya itu paling tepat adalah basisnya dia merupakan solving daripada suatu problem. Itu yang bagus. Dan tentunya punya tujuan yang jelas juga teman-teman dalam meng-create suatu produk. Kemudian yang keempat adalah create innovative solution. Jadi ini kita akan membuat ya fungsinya untuk membuat solusi inovasi solusi yang memang yang akan mendukung dari adanya problem. Jadi problem itu kita coba solve lewat gagasan-gagasan. Nah, gitu kurang lebihnya. Ini tadi sudah dijelaskan tentang tahapan design thinking. Yang pertama ada empathize, define, kemudian ideate, prototype, test. Walaupun di desain demikian, ingat sekali lagi di awal, kata kunci adalah design thinking ini sifatnya non-linear, teman-teman. Artinya tidak bergantung secara sistematis. Dalam artian, ketika kita pada saat prototype, kita bisa mundur 2 langkah ke define. Dan pada saat ideate, kita bisa mundur ke empathize. Ini merupakan suatu bentuk kefleksibilitasan dari framework UI UX ini, teman-teman. Dan yang pertama, kita akan bahas salah satu tahapannya tentang empathize, teman-teman. Empathize atau empati gitu ya bahasa Indonesianya. Ini merupakan kemampuan yang dimiliki oleh desainer. Dia based on penelitian. Untuk apa sih fungsinya? Memahami masalah, kemudian kebutuhan dan keinginan pengguna. Sesuai tadi sama fungsi daripada design thinking, teman-teman. Needs user ya, kebutuhan atau keinginan user. Untuk sepenuhnya memahami pengguna, tentunya kita harus melihat dan merasakan dunia mereka dari sudut pandang mereka. Gak mungkin ketika kita ingin men-solve atau menciptakan suatu solusi itu dilihat daripada pendapat atau secara realnya, case-nya itu problemnya seperti apa sih? Baru kita bisa nemu solusi. Gak mungkin solusi itu muncul tiba-tiba tanpa adanya problem. Dan gak mungkin kita memikirkan suatu solusi juga tanpa adanya problem. Itu poin yang mesti kita menjadikan poin gitu kurang lebihnya. Pada tahap ini intinya kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya keluh kesah dari para user itu apa sih? Keinginan user itu apa sih? Kita kumpulkan semua di sini.
pada empathize. Nah, kenapa empathize itu penting? Empathize itu penting sebenarnya tujuan utamanya gini teman-teman. Ini nantinya digunakan untuk mengembangkan pemahaman yang terbaik tentang pengguna, kebutuhan mereka, dan masalah yang mendasari pengembangan produk atau layanan yang ingin kita ciptakan. Anggap aja, ketika kita ingin men-solve big idea-nya itu tentang education, kita melihat, oh gimana sih edukasi atau aplikasi yang basisnya dia edukasi online untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, anak ABK gitu kan. Anak berkebutuhan khusus itu seperti apa? Nah, dari situ kita coba melakukan suatu empathize ya, ini dengan nanti metodenya banyak sih sebenarnya teman-teman. Bisa kita lewat kuesioner ataupun lewat wawancara langsung apa yang mereka butuhkan dan mekanismenya seperti apa. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman pada empathize. Nah, apa sih yang menjadi poin bahasan pada saat kita ingin melihat inti daripada permasalahan yang ada? Jadi pertama-tama itu kita coba melakukan suatu penelitian dengan berdasarkan 4 matriks ini teman-teman. Kita harus membuka mata kita ya kepada dunia. Permasalahan yang terjadi di dunia itu apa sih? Permasalahan yang terjadi di lingkungan kita ini apa sih sebenarnya? Atau permasalahan yang dialami oleh teman kita, kebanyakan teman kita tuh apa sih? Ini pertama. Matriks yang kedua adalah understanding their feeling. Jadi kita harus memahami juga tentang perasaan daripada pengguna terkait dari suatu problem. Kemudian matriks yang ketiga, appreciate them as a human being. Kita harus memberikan apa sih tindak lanjut ataupun apresiasi kepada mereka tentang keinginan mereka. Mereka butuhnya apa? Mereka inginnya apa sih terhadap problem yang ada, dan communicate your understanding. Ini mengkomunikasikan tentang pemahaman daripada user itu sendiri. Pahami pengguna melalui UX research. Nah, sebenarnya ini merupakan diagram yang memang menjadi poin dasar saat kita melakukan UX research, teman-teman. Jadi kita harus terfokus pada 3 aspek ini. Yang pertama user behavior atau perilaku pengguna, kemudian user attitudes atau attitude daripada pengguna, dan user need. Ini merupakan kebutuhan daripada pengguna. Ini merupakan aspek yang mesti dipahami pada saat user UX research. Tidak keluar daripada konteksisasi 3 ini, teman-teman. Mengapa UX research itu penting? UX itu penting itu karena membantu kita memahami bagaimana sih orang menjalani hidup mereka sehingga kita dapat merespon dari permasalahan di teman-teman atau permasalahan di lingkungan teman-teman atau apalagi tentang permasalahan yang ada. Itu solusi desain yang baik itu seperti apa? Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Kita dapat membuat satu desain dengan konsep yang terinformasi dengan baik. Contohnya gini, this and what the function. Ini gambar apa sih sebenarnya? Gambar kursi kan? Kita coba ke next slide. What is this and what the function? Ini ada gelas kaca nih. Ini biasanya ada di restoran gitu ya, karena ini elit nih kayaknya teman-teman. Oke, dari beberapa pertanyaan itu kita menemukan who be using it, kemudian where dan how. Mungkin respon dari teman-teman gimana nih menanggapi tentang kursi dan apanya ini? Kursi sama gelas kaca. Responnya teman-teman gimana nih? Dari what is this and what the function. Fungsinya sebenarnya kan ada nih teman-teman. Produk. Ya, kurang lebihnya ini produk kan, produk. Mungkin fun fact aja nih teman-teman. Design thinking itu nggak cuma diterapin di UI UX aja teman-teman, tapi di desain grafis maupun metodologi yang
acap kali mungkin tanpa teman-teman kepikiran, ternyata bisa digunakan di real activity kita loh. Mungkin dalam waktu ada proyek atau waktu ada apa, bisa digunakan. Makanya di sini kan gambar utama penyajiannya adalah benda teman-teman. Yang satu kursi, yang satu gelas kaca yang nilainya mahal mungkin kali ya. Gelas kaca gini, tapi nggak tahu who be using it. Siapa sih yang pakai dari beberapa benda yang sudah ditampilkan ini? Yang pakai orang. Cara functionnya gimana sih? Anggap aja yang pertama ini, gambar kursi. Apa yang menjadi UX research-nya? Kita tahu kursi ini fungsinya untuk duduk. Akan sangat aneh, fungsi ini berkebalikan 180 derajat dari fungsi sebagaimana mestinya. Misal, kursi ini fungsinya buat kayang, nggak mungkin. Kita duduk sambil kayang. Bukan duduk sambil kayang, tapi kita menempati kursi sambil kayang. Itu lucu kedengarannya, dan ketika dipraktekkan pun akan jatuh karena nggak sesuai dengan fungsinya. Nah, ini alasannya gini, kamu dapat menerapkan UX research pada setiap tahap proses desain. Sama kayak analogi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kalau dia kursi ya fungsinya untuk itu, untuk duduk. Jangan dialihkan fungsi, malah jadi tempat untuk kayang. Itu kan akan sangat aneh gitu teman-teman. Dan dalam menganalogikan user research sesuai yang ada di PPT ini, basisnya itu nggak ngarah ke build product saja teman-teman, tapi bisa pada saat kita mengimplementasikan sisi visual kita, ini nggak bagus loh untuk nantinya pengguna bisa pakai. Apa ada sih yang dia hierarkinya tombol login itu di atasnya placeholder atau inputan, kan nggak logis kan? Gampangnya seperti itu teman-teman. Dan pada tahap UX research ini seringkalinya itu dimulai dengan metode kualitatif atau metode kualitatif. Ini lebih ke arah kita mengetahui fakta secara realnya itu seperti apa untuk menentukan motivasi dan kebutuhan dari penggunanya. Step of UX research. Nah, ini karena tadi kita berbincang tentang UX research, dan ini sebenarnya juga termasuk keahlian atau step-step yang harus dilakukan oleh UX researcher. Nah, ini beda teman-teman. Kalau ada ER-nya berarti dia ini merupakan bagian daripada orang yang kerja sebagai UX research gitu. Untuk tahapnya atau step dalam UX research, yang pertama adalah research objektif teman-teman. Di dalam research objektif ini, nantinya kita akan membagi ke dalam dua. Pertama kita harus pahami, kita harus nentuin big idenya kita itu topiknya apa sih? Anggap contoh di sini adalah education. Atau teman-teman punya topik yang lain. Semisal apa? Semisal tentang healthy, atau tentang bisnis, atau tentang apa? Tentang pet. Banyak sekali ya. Kosmetik juga bisa jadi big idea teman-teman. Tempat tuh bisa jadi big idea. Mungkin nanti di akhir-akhir aku coba bakal nampilin ke teman-teman tentang UX research yang beberapa project yang udah pernah aku buat gitu teman-teman. Tapi nanti di akhiran kita coba pelan-pelan dulu gitu ya, santuy gitu. Kemudian yang kedua, aspek kedua itu ada research objektif teman-teman. Nah ini nanti di dalam research objektif itu isinya lebih ke pertanyaan. Entah itu dari what is primary goals of this research-nya sudah dijelaskan. Tujuan utama mengadakan penelitian itu apa sih? Dijelaskan di sana di research objektif. Kemudian what problem do you want to solve? Apa problem yang ingin kita selesaikan gitu. Nah di dalam what problem do you want to solve, kita harus pahami bahwasanya di sana juga membantu orang untuk belajar, khususnya untuk mensupport
daripada formal education. Kalau misal contoh big idea-nya adalah education, teman-teman. Ini sebagai gambarannya tentang riset objektif. Nanti untuk lebih lanjutnya aku bakal kasih contoh secara real project-nya seperti apa. Nah, kemudian setelah tadi kita melakukan research objektif, penentuan big idea, dan beberapa pertanyaan seputar dengan research kita atau penelitian kita langsung lanjut pengumpulan data lewat research question. Nah, research question ini sebenarnya aspek yang nanti kita tekankan pada poin pertanyaan sesuai dengan namanya question. Pertanyaan penelitian terkait dengan tujuan diadakannya penelitian. Kita apa sih penelitiannya? Sumbernya dia itu sebenarnya mengacu pada aspek 5W+1H dengan gagasan yang memang dasar gitu, teman-teman. Misal dari education tadi kita bisa merincikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaannya. Ada apa itu learning, kemudian indeks kualitas pendidikan formal di Indonesia seperti apa, dengan perubahan kurikulum dalam kualitas, dampak perubahan kurikulum dalam kualitas, dan lain sebagainya. Pertanyaan yang ada di otak kita coba jabarkan lewat research question. Dan di dalam research question ini nggak ada result dari pertanyaan. Itu bisa dari wawancara, bisa dari pencarian data atau teks, kurang lebihnya seperti itu, teman-teman. Text research maksud saya. Tekniknya gimana? Cara untuk menjawab result atau hasil ya dari research question atau pertanyaan penelitian gitu ya, penelitian. Teman-teman bisa memakai 5 teknik ini. Yang pertama ada text research. Dia ini didasarkan pada informasi yang teman-teman bisa cari lewat kanal berita, kanal informasi yang valid, kemudian kanal dan kanal-kanal yang basisnya jurnal, penelitian dari orang-orang sebelumnya. Teman-teman bisa pakai itu. Itu termasuk dari teknik text research. Kemudian yang kedua ada interview. Gimana teman-teman ketika ada menyusun pertanyaan research question tadi, teman-teman bisa menanyakan kepada para ahli. Kita menginterview dari pertanyaan yang ada, kemudian kita tulis jawaban dan kita petakan jawabannya dalam research pada hasil daripada research question. Kemudian yang kedua, kita bisa menerapkan teknik forum group discussion. Ini berlaku untuk pertanyaan yang sifatnya kita bisa lemparkan kepada publik. Kita mengumpulkan beberapa teman-teman kita, menanyakan sudut pandangnya mereka dari tujuan penelitian kita apa sih, pertanyaan penelitian kita apa sih. Itu kita bisa bentuk dalam forum group discussion atau kita singkat FGD gitu. Kemudian yang keempat ada survei atau kuesioner ya. Ini penyebaran survei ke secara general ya teman-teman. Biasanya ada nih teman-teman yang mungkin dia basisnya sedang melakukan tahap develop aplikasi, dia pengen tahu nih sejauh mana sih tentang permasalahan yang dialami oleh teman-teman dan apa sih fitur yang dibutuhkan. Dia bisa lempar pertanyaan lewat kuesioner ataupun survei. Dan ini acap kali sering digunakan untuk mengetes dan mencari beberapa problem dan jawaban dari sudut pandang user. Ini sering kali dicari. Yang sering dipraktekkan ini questionnaire. Kemudian usability testing. Ini berkaitan dengan pengujian daripada kemampuan dari produk yang kita miliki. Nah, usability testing ini sebenarnya cocok apabila nantinya digunakan untuk ketika ada produk nih teman-teman, produk aplikasi yang ada, misal kita kok pengen mengkritisi ya, kita punya sebuah produk yang dia basisnya itu mirip Spotify, tapi di Spotify itu ada suatu fitur yang tidak dimiliki atau ada beberapa kekurangan di dalam Spotify. Nah, di sini peran daripada usability testing bisa dimanfaatkan
untuk menjawab atau menguji sejauh mana daripada kompetitor yang dimiliki produk yang akan kita rilis ke depannya gitu kurang lebih. Selanjutnya kita akan belajar UX Research Method. UX Research Method ini dibagi menjadi teman-teman. Yang pertama, kita bisa menggunakan metode seperti wawancara. Ini melibatkan pengumpulan data numerik, non numerik, dan ada risiko pendapat pribadi Anda akan mempengaruhi temuan. Gampangnya gini teman-teman, kenapa kok dijelaskan di sini ada risiko pendapat pribadi bisa mengenai temuan? Apa yang nanti poin yang kita tanyakan kepada para user, bisa saja kita berikan tanggapan. Oh ternyata dari stigma yang sudah saya tangkap di masyarakat, saya mempunyai permasalahan bahwasanya terdapat 58% lah anggapnya dari permasalahan edukasi yang tidak sampai ke anak-anak yang dia basisnya adalah ABK, anak berkebutuhan khusus. Nah, dari situ kita bisa melakukan sebuah pemaparan lewat wawancara tersebut. Kiranya apa sih yang mendukung aspek tidak adanya suatu kontinuitas? Oh, ternyata kontinuitas masih dalam hal ini tidak lanjut daripada problem yang ada ya. Oh, ternyata kurang support pemerintah loh. Nah, sehingga nanti dari beberapa pendapat pribadi ini bisa menimbulkan suatu pemikiran yang lebih daripada user yang kita wawancarai. Kurang lebihnya seperti itu. Dari tahap UX research yang kualitatif. Kemudian yang kuantitatif, ini menggunakan metode yang lebih terstruktur, teman-teman. Data kuantitatif saja tidak dapat mengungkapkan wawasan manusia yang lebih dalam. Tapi ada catatannya. Data kuantitatif tidak dapat mengungkapkan wawasan manusia yang lebih dalam. Apa artinya? Jadi sebenarnya kalau kuantitatif ini bisa by data dari data books misalkan contohnya, ataupun data TTS misalkan contohnya. Di situ hanya berdasarkan survei saja teman-teman, tidak bisa tahap empathisnya itu masih kurang. Tahap kita untuk mengambil setiap inci kepekaan kita terhadap problem dari sudut pandang user itu masih lemah gitu, karena tidak adanya wawancara secara langsung. Makanya disebutkan pada awal ini kan, mana sih? Nah, pada ini disebutkan bahwasanya seringkali dimulai dengan metode kualitatif. Karena yang paling ngefek dari segi empathize ya metode kualitatif ini, kita intinya menguras habis-habisan pemikiran daripada user yang kita wawancarai. Dan dalam UX research bisa dibagi menjadi dua pendekatan. Yang pertama kita bisa mendengarkan apa yang dikatakan user yang kita sebut dengan attitudinal, dan melihat apa yang dilakukan pengguna melalui studi observasional atau survei istilahnya gitu. Ini basisnya lebih ke behavioral atau perilaku. Jadi yang pertama itu perkataan daripada user, yang kedua itu adalah perilaku daripada user itu sendiri. Ini ada kaitannya juga sih sebenarnya sama kualitatif sama kuantitatif. Kita mungkin next dulu. Untuk menggabungkan dan memetakan informasi, biasanya di tahap empathize, kita kenal dengan istilah tools empathy map. Mengapa menggunakan empathy map? Untuk memperjelas hasil wawancara user, dapat memahami keinginan dan kebutuhan. Contohnya seperti apa sih empathy map? Contohnya seperti itu teman-teman. Di dalam empathy map, ini sebenarnya basisnya itu bikin kotakan, dan di tengah itu persona. Persona ini sebenarnya orang ya gitu ya, orang yang kita coba telisik lebih dalam secara basisnya 4, ada says, thinks, does, dan feels. Apa yang dikatakan pengguna dengan lantang dalam sebuah wawancara atau usability study lainnya. Kemudian does, melampirkan tindakan yang dilakukan pengguna.
Dan things, apa yang dipikirkan pengguna sepanjang pengalaman dia terhadap suatu masalah. Dan feels, keadaan emosi pengguna sering menjadi representasi pada kata sifat. Pengguna merasakan apa sih? Biasanya kalau kita tahap wawancara ya misalkan, kita kan juga melihat dari unsur gimana sih cara yang kita ajak wawancara itu, dari segi penuturannya, dari segi kalimatnya, kita analisa lebih lanjut. Oh, dari perkataannya dia menyebutkan demikian loh. Nah, secara perkataannya ini, apakah tindakannya juga menjadi representatif dari perkataannya? Kemudian apa yang dipikirkan pengguna pada saat dia ingin melaksanakan gitu kurang lebihnya, dan kiranya kita bisa mendapatkan suatu feels atau suatu perasaan dari jawaban mereka. Sisi emosionalnya seperti apa, kemudian dari dampak yang dilakukan, dampak dari problem yang dia utarakan itu seperti apa, ini masuk ke feels, sehingga kita bisa melihat, oh ternyata gambaran besarnya atau secara ringkasnya pengguna ini kesulitannya di dalam mana sih. Ini contoh ya, empathy map tentang pembelian sebuah TV. Jadi ada beberapa pertanyaan di sini dan beberapa pernyataan. Mungkin dari size-nya dulu. I was expecting something different. Saya berekspektasi ya dia tentang sesuatu yang berbeda gitu kan. Pengen TV-nya ini beda gitu. Kemudian what size is best? Dia ngomong apa sih ukuran TV yang ideal atau yang terbaik gitu. Kemudian di dash misal, apa yang tadi tindakan pengguna ya, checks the website, kemudian make small decision, more research dan lain sebagainya. Dari permasalahan yang ada, misal what size is best, ini yang menjadi pertanyaan atau yang dikatakan oleh pengguna. Pengguna bingung, dia nggak tahu milih atau size yang terbaik untuk TV itu ukurannya seperti apa sih. Yang dia lakukan apa? Yang dia lakukan adalah dia bisa bertanya ke teman, hey bro, TV lu itu ukuran berapa sih? Contoh gampangnya seperti itu. Kemudian thingsnya apa? Semisal wasting too much time, apakah dia memboros terlalu boros dalam sisi waktu gitu kan. Wasting too much time itu secara pemikiran dia. Terus ada macam-macam ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat untuk feels-nya, dia dari apa yang dia rasakan pada saat, apa harapan dia pada saat dia membeli TV. Oh ternyata dia pengen excited dia pengen gembira mendapatkan TV baru kalau dia membeli gitu ya, gambarannya seperti itu. Kemudian setelah empathize, setelah pada tahap empathize atau tahap kurang lebihnya peka terhadap lingkungan atau peka terhadap problem daripada masyarakat sekitar, kita lanjut ke tahap define. Ini tahapnya kurang lebihnya ada analisis dan sintetis terhadap pengamatan daripada pengguna. Dan ini basically tujuannya adalah untuk menentukan masalah inti yang telah diidentifikasi. Sama pada tahap empathize kita ngalor ngidul ya, ngomong ke si A, si B, si C, si D, kita coba mendefinisikan problem statement-nya itu apa sih. Nah, apa itu problem statement? Problem statement itu artikulasi dari proses desain. Nantinya yang akan memandu kita ke step berikutnya, yaitu ideate. Dimana pada tahap ideate ini sebenarnya kita akan belajar tentang Figma ya teman-teman, dan kita akan memberikan suatu solusi atas dasar permasalahan yang dihadapi oleh para pengguna. Nah, di dalam defining states atau pada tahap mendefine atau mendefinisikan, ini ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Ada yang pertama ada focus on the user,
di mana user dan kebutuhan mereka seharusnya menjadi pusat pernyataan masalah Anda. Di dalam hal ini, ya karena fokus on the user, hindari pernyataan yang dimulai dengan kita perlu ini loh atau produk harus gini, tetapi lebih fokus pada perspektif pengguna. Profesional muda yang bekerja memerlukan apa? Paham nggak? Mungkin secara analogi gini, kalau fokus on the user, kita itu lebih ke arah secara gambarannya pada suatu profesi, teman-teman. Fokus ke user ini. Jadi bukan secara subjektivitas kita pada individu kita, teman-teman. Misal, aku tuh nggak bisa loh buka tutup kaleng sarden. Bukan berfokus pada apa yang kita rasakan based on diri sendiri ya. Tapi lebih apa kebanyakan. Makanya di sini kan dikatakan profesional muda yang bekerja ini memerlukan apa sih? Gitu. Kemudian yang kedua adalah keep it broad. Penting untuk menjaga agar cakupannya itu luas sehingga nanti dapat mengundang berbagai ide yang berbeda atau ide yang berbeda. Dan kata kuncinya adalah hindari referensi pada solusi-solusi tertentu, teman-teman. Kadang kita itu terlalu fokus pada aspek, ini pada suatu aplikasi ini kok udah tersolve, kita ikut-ikutan yuk. Nggak ada poin pembeda antara produk kita dengan produk lainnya gitu. Misalnya cuma ATM-nya nggak ada M-nya, tapi berarti amati tiru. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, make it manageable pernyataan. Masalahmu harus membimbing dan memberikan arah. Ini yang penting, jika terlalu luas dalam hal kebutuhan dan tujuan pengguna, maka kesulitan menemukan solusi yang sesuai. Ini ngarahnya sebenarnya gini, teman-teman, gampangnya. Kita itu dalam mendefinisikan suatu problem itu dilihat pada spesifikasi permasalahan, bukan secara general permasalahan. Apa ya contohnya ya? Mungkin gini. Coba saya pikir dulu, teman-teman. Mungkin permasalahannya ini lebih berkutat kalau soal isu sampah kali ya. Sampah basisnya itu sebenarnya ada beberapa sampah gitu, teman-teman. Kalau kita tahu sampah itu ada jenisnya, ada sampah organik, sampah anorganik, dan di sampah anorganik dan organik bisa dipetakan lagi, bisa didiferensiasikan lagi ke dalam beberapa jenis. Entah dia itu basisnya adalah kain atau lain sebagainya. Nah, di sini yang unik. Kalau kita ambil studi kasus, kita bisa loh lebih kemerucutkan pada masalah sampah apa. Misalkan sampah kain. Sampah kain ini nantinya bisa dibuatkan suatu produk yang dia basisnya adalah penampungan sampah-sampah yang basisnya sampah kain ini kemudian disetorkan kepada para distributor. Jadi fokusnya ke kain dan produknya juga jelas, produknya pasti berkaitan sama entah itu sepatu custom dari banyak kain bekas ataupun baju atau apa. Nah, dia kan punya suatu problem yang jelas terhadap suatu solusi yang jelas terhadap suatu masalah yang ada. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, di dalam tahap define ini kita kenal dengan istilah the four ways technique. Ya, teknik ya. Teknik ini berfokus pada 4 pertanyaan, yaitu who atau siapa, what atau apa, where atau di mana sih, dan why atau kenapa sih. Yang pertama kita harus pahami dulu who is experiencing the problem. Ini yang unsur who. Siapa pengguna yang menjadi target Anda, siapa yang akan menjadi fokus pernyataan masalah Anda. Kemudian what is problem? Berdasarkan penampilan yang dilakukan selama tahap empathize, apa sih masalah dan kesulitan yang sering muncul?
Apa tugas yang ingin diakomodasi oleh pengguna dan hambatannya itu apa aja sih? Kemudian where does the problem present itself? Di ruang, situasi atau konteks apa pengguna berada ketika mereka menghadapi masalah ini? Apakah dalam masalah yang dimiliki pengguna itu orang lain juga terlibat? Why does it matter? Penting nggak sih kita memecahkan masalah ini? Apa nilai yang akan dibawa oleh solusi tersebut untuk pengguna? Ini sebagai studi contoh kasus tentang Big Idea Education, teman-teman. Pertama, kita akan menjawab who is experiencing the problem. Jelas, tadi kalau meliput education bisa ke siswa SMA atau SMK di Indonesia. Kemudian what is the problem? Problemnya apa sih? Ternyata siswa itu tidak dapat mengulang materi yang diajarkan dan mengetahui kemajuan pembelajaran mereka. Lebih dari 70% bahkan tidak dapat mengikuti pembelajaran setelah jam sekolah gitu. Kemudian yang ketiga, where does the problem present itself? Di sekolah itu terutama sekolah menengah atas, karena ada banyak materi yang perlu dipelajari untuk masuk perguruan tinggi. Nah, jadi di mana kan? Di mana dia di sekolahan. Kemudian why does it matter? Mengapa penting? Kualitas pendidikan Indonesia ini merupakan cerminan daripada bangsa Indonesia ke depannya. Ini akan menjadi tonggak estafet daripada generasi kita yang akan datang. Ini gambaran singkat sih. Untuk membuat problem statement, kita harus berpusat pengguna. Kita terlebih dahulu memahami user. Proses pemahaman pengguna dapat dimulai dengan kolektivitas data. Kemudian di dalam problem statement, kita kenal dengan istilah sintesis. Sintesis itu merujuk pada penggabungan riset dan ide pokok. Menggunakan informasi dari beberapa sumber untuk membuat ide baru berdasarkan analisis dari apa yang telah kita baca sebelumnya. Dan di dalam analisis ini sebenarnya bisa dibagi menjadi beberapa hal ya. Pertama kalau kita nulis sintesis, di sana ada wawasan dan teori. Wawasan kita sejauh apa sih tentang big idea yang sudah kita pilih dan apa sih rekomendasi dari orang lain mungkin gitu dari penjabarannya. Kemudian user persona. Ini juga salah satu tahap define. Kita harus mengerti user persona ya, teman-teman. Karakter fiksi yang kita buat berdasarkan riset untuk mewakili berbagai jenis pengguna yang mungkin menggunakan layanan produk situs atau merek kita dengan cara yang serupa. Ini merupakan karakter fiksi atau karakter imajinatif. Ini contohnya. Misal, example user persona dari Big Idea Education tadi, kita bisa nulis namanya Budi, umurnya 16, dari SMA 1 Batam, kemudian needs-nya dia apa sih? Kebutuhan dia itu mengulang materi yang tadi diajarkan guru dan mencari file-file pembelajaran yang relate sama apa yang sudah diajarkan di sekolah menengah atas. Karena dia nggak ketemu nih materi pembelajarannya apa. Kemudian frustasinya apa? Frustasinya dia adalah Budi tidak bisa mengulang materi pembelajaran yang sudah disampaikan. Ini berkaitan masalah. Kemudian tidak bisa mengetahui progres belajarnya. Karena step untuk mencari file pembelajarannya nggak ada aksesnya, teman-teman. Goals-nya apa dia di user persona? Yang pertama adalah dapat menyimak ulang materi yang sudah disampaikan. Ini merupakan tujuan ataupun keinginan dia. Bisa ngulang materi yang sudah disampaikan. Kemudian yang kedua adalah merapikan materi pembelajaran. Dan yang ketiga mengetahui proses pembelajaran. Ini goals dari Budi. Untuk selanjutnya lebih dalam, mungkin aku bakal tunjukin beberapa project yang udah dibuat teman-teman sama aku. Coba aku buka link Figma-nya dulu teman-teman. Teman-teman tunggu dulu. Oke, tunggu dulu masih loading ya teman-teman. Ini karena di Surabaya ini agaknya agak mendung dan mau hujan gitu teman. Oke, aku cari-cari dulu bentar.
next innovation research. Jadi ini ada project ya. Ini aku coba share screen. Aku coba share screen. Ini gambaran contoh projectnya teman-teman. Jadi di sini kita membuat pada tadi pada setelah empathize kita kan define ya. Di define ini kita mengenal istilah research objective. Kita nemu dulu big idea-nya pasti big idea aku pada saat itu adalah blast organizer, di mana ini merupakan tempat untuk event organisasi. Kemudian research objektifnya apa sih? Research objektifnya adalah sulitnya melakukan pencarian tempat untuk melaksanakan suatu event oleh organisator, kemahasiswaan, dan event organizer. Ini research objektif. What is primary goals of this research? Research question-nya, setelah kita ke research objektif, kita membuat pertanyaan tentang penelitian. Di sini aku ngebagi beberapa bagian. Yang pertama adalah kita perlu penjabaran dulu tentang prioritinya atau prioritasnya. Ada yang dia basicnya adalah pertanyaan yang membutuhkan aksi yang penting atau kita kategorikan dengan high, kemudian ada medium dan low. Ini dibagi menjadi beberapa hal tentang permasalahan yang dihadapi, kemudian solusi komprehensifnya seperti apa, organisator dari sisi organisatorisnya seperti apa, dari sisi event organizernya seperti apa, perkenalan untuk menyewa. Nah, kita jabarkan di research question tentang seputar penelitian. Bagaimana cara evaluasi ruangan atau gedung agar sesuai dengan keinginan yang dicari? Ini kita kasih source-nya. Ternyata dilansir dari web ini sekian tips mencarinya. Kurang lebihnya sampai itu. Mungkin saya carikan datanya saja teman-teman. Karena ini memang based on kerja tim, jadi ada beberapa yang sebenarnya secara source-nya itu. Jadi source yang benar itu ketika dia memakai DEX ya, DEX research atau yang sudah dijelaskan informasi yang secara aktual, validitasnya juga teman-teman bisa mencari website dengan dia basisnya yang terpercaya atau yang valid, entah itu dari institusi pemerintahan atau yang memang dia seringkali men-share suatu informasi yang valid gitu kurang lebihnya, berita-berita yang valid dan lain sebagainya. Ini pada saat research question kita memetakan pertanyaan tentang penelitian. Nah, pada saat research question ini ada tahapan kita kenal dengan ini ya, the four W's technique. Apa sih was experiencing the problem? Siapa yang mengalami masalah? Organisatoris dan event organizer. Karena tadi big idea-nya seputar class organizer. Kemudian what is the problem? Susah untuk mencari tempat melaksanakan event atau kegiatan. Where does the problem present itself? Ketersediaan tempat, lokasi, kapasitas tempat, fasilitas, dan keselamatan menjadi masalah untuk mencari tempat event. Di mana tempat di lingkup dia kesulitan mencari tempat, entah itu kalau organisatornya berbasis dia di perkuliahan, maka bisa dituliskan di kampus. Mereka sangat sulit untuk mencari tempat di kampus misalkan, yang memang secara ada beberapa kampus yang dia fasilitas yang ini bisa dituliskan pada tahap the forwarding. Kemudian why does it matter? Mengapa sih itu penting? Alasannya kenapa penting itu karena menjadi salah satu aspek yang terpenting untuk perencanaan kegiatan yang matang. Keberhasilan suatu acara seringkali juga sangat bergantung pada tempat berlangsungnya acara tersebut. Ini beberapa aspek setelah kita tadi ya the four W's technique, kita melakukan sintesis. Sintesis itu apa? Sintesis sesuai yang sudah dijelaskan pada sebelumnya ya, kurang lebihnya narasi temuan penelitian
bagaimana situasi masalah dan rekomendasi solusi atas masalah tersebut. Ini bentuknya narasi, kita mensintesiskan dari riset objektif, kemudian riset question ke dalam sintetis. Apa insight-nya? Insight-nya adalah penyelesaian Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan tiap tahunnya. Ini beberapa rangkuman dari riset objektif, kita taruh di insight. Dan rekomendasinya apa sih? Permasalahan ketidakefektif dan ketidakefisienan penyewa tempat juga menjadi sulitnya mendapatkan informasi tempat. Ini rekomendasi. Permintaan akan adanya pengadaan event yang tinggi mengharuskan para pembuat event melakukan survei secara mandiri. Ini didasarkan juga pada data empathize. Ketika mereka user itu kita bisa temui kiranya problem yang paling fundamental dari user itu apa, yang paling urgent itu apa sih. Ini di tahap recommendation business. Hujan juga teman-teman. Gak apa, kita sambil hujan, barangkali nanti ada beberapa pertanyaan, kita akan diskusi lebih lanjut. Kemudian setelah adanya sintesis, kita di sini bisa menuliskan tentang target usernya apa, kemudian stakeholder yang terkait itu apa. Misalkan di sini ya, ini ada beberapa teman-teman yang misal dari Ska, frustasinya kesulitan mencarikan tempat untuk pengadaan event. Goals-nya apa sih? Menemukan solusi untuk efisien dan efektif untuk pencarian tempat. Ya, ini basisnya sebenarnya ke user persona, teman-teman. Dan user persona ini dia basisnya adalah yang real. Ya, kurang lebih seperti itu. Kebutuhan, kita harus bisa mendefinisikan secara benar-benar pada sektoral terkecil ya, tentang kebutuhan yang diinginkan oleh para user itu apa, kemudian frustasinya atau kesulitan yang dirasakan oleh user itu apa, dan juga goals yang diinginkan oleh user apa. Mengacu pada 3 aspek. Nah, setelah aspek ini sudah kita dalami benar-benar, kita coba meng-create top 3 solution concept. Sebenarnya ini basisnya itu ke ide teman-teman. Tidak apa-apa, aku coba jelasin dulu. Setelah tadi research-nya sudah dilangsungkan, ada beberapa pertanyaan dari user dan kita kaitkan sama real implementasi di lapangan seperti apa, barulah kita bisa merumuskan, meng-create top 3 terbaik daripada solusi konsep yang ingin kita gagas. Misal, solusi konsep yang itu platform yang dapat mencari atau membandingkan dan memesan tempat secara online. Selain itu dibekali dengan filter. Kemudian solusi kedua, komunikasi antar penyewa dan pemilik event. Kemudian yang ketiga ini kolaborasi antar berbagai hal. Setelah kita mendapatkan top 3 solution concept, baru kita bisa menggagas final solution concept didasarkan top 3 ini, teman-teman. Kalau di sini dijelaskan, platform yang mampu mengintegrasikan proses penyewaan tempat buat event dan pemilik event dalam ini menyediakan berbagai macam pilihan berdasarkan filter, entah itu dia based on acara, kemudian lokasi, kapasitas, dan biaya sewa. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Kalau teman-teman buat suatu perancangan pada tahap define dan empathize. Jadi mungkin untuk mereview ulang, pada tahap empathize itu kita didasarkan pada aspek memahami memang real masalah yang dialami oleh user itu apa. Kemudian pada tahap define barulah kita mulai untuk mendefinisikan apa yang sekiranya menjadi problem daripada user untuk nantinya kita tuangkan dalam idiot atau proses ketiga, proses daripada design thinking, teman-teman. Kita coba men-solve sebuah permasalahan yang ada, teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu.
Aku coba share screen ke mana ini? Ke PPT yang tadi. Sebentar teman-teman. Oke, tadi kita coba apa ya, sudah membahas beberapa hal tentang define dan empathize. Sebenarnya fokus pada learning path kali ini kita itu pertama itu bahasnya lebih ke research-nya dulu teman-teman. Setelah kita tahap research, kita ketemu nih. Nanti teman-teman kurang lebihnya mungkin sedikit bocoran. Pada akhir itu teman-teman membuat project berdasarkan permasalahan yang ada. Jadi dari tahap define kita akan membuat suatu dari tahap empathize nanti kita akan membuat yang di feed jam yang sudah saya tampilkan teman-teman. Ada research question, research objective dan lain sebagainya. Tujuannya adalah ketika nantinya teman-teman sudah menemukan inti permasalahan dan solution konsep yang ingin kita gagas, kita bisa tuangkan ke dalam bentuk desain kita. Sehingga output yang diharapkan nantinya adalah dari masing-masing individual teman-teman nanti bisa memiliki portofolio mulai dari step awal perencanaan menggunakan metode design thinking. Nah itu menjadi cikal bakal teman-teman mungkin nanti mau apply intern UI UX di PT APCX atau PT apa, it's okay, nanti bisa lewat portofolio yang akan kita coba cicil-cicil. Kalau teman-teman mau nyicil, nanti akan coba saya kasih link tentang apa namanya kopian atau template dari research tadi teman-teman. Barangkali teman-teman mau nyicil, jadi nanti waktu di akhir sesi atau week 6 nanti kita akan coba meng-create sebuah project yang didasarkan pada big idea atau ya big idea teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin segitu aja dulu ya teman-teman tentang materi hari ini. Karena memang ini basisnya masih tahap research, it's okay. Sebenarnya aku paling senangnya lebih ke tahap desainnya teman-teman. Tapi it's okay, kita coba dalami bareng-bareng. Kalau teman-teman barangkali ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya saja lewat fitur chat yang telah tersedia. Kurang lebih seperti itu. Ini udah dibuka kayaknya. Oke, ini coba dibuka. Teman-teman bisa nanya lewat Q&A ya teman-teman ya. Barangkali ada pertanyaan tentang define ataupun masih bingung terkait dengan konsep dari framework dari UI UX ini, design thinking. Dan kenapa kami ya framework design thinking? Karena framework ini atau kerangka kerja dari implementasi design thinking ini yang paling fleksibel dibanding dengan framework lainnya. Makanya dipilih dan paling gampang penerapannya untuk pemula. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan mungkin bisa chat di Q&A, itu ada tombol Q&A, teman-teman bisa hadir sekedar ngomong nanya gitu kan. Basisnya gitu teman-teman. Ngomong dibuka gitu di Q&A. Oke, sambil nunggu, mungkin aku mau ngasih beberapa apa ya, contoh ya. Contoh kali ya desain. Kalau mau produk real secara UI UX itu ada di Play Store.
Wus, itu ada sneak peek tuh dari apa Mas Sandy yang aktif bakal ada reward di akhir studi jam. Entah itu dapat hadiah apa namanya merchandise dari GDSC, I don't know. Intinya di akhir nanti bakal dapat dapat itu teman-teman. Bentar aku cari cari yang proper gitu teman-teman. Kenapa bisa dipamerkan ya? Hmm. Ini mungkin ada beberapa yang bisa kita coba buka. Ini beberapa pengerjaan kemarin. Ada landing page Sports Center. Ini waktu kapan ya? Udah lama banget kayak guys. Ada banyak sih sebenarnya. Apalagi ya? Apa ya, project apa ya? Sampai saya bingung sendiri nih guys. Apa ya paling bagus ya? Kalau yang project realnya juga ada teman-teman. Ini kayak kapan nih ngerjain? Aku lupa. Nah ini project realnya. Ini beberapa project real. Ini kalau nggak salah waktu apa sih namanya? Waktu kemarin kita ngeredesain dari apa namanya website ini ya. Dari sini minta diredesain jadi kayak gini. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang bagus teman-teman. Yang pertama ada dari Mas Yuni Arya. Mas, kayaknya user persona itu bisa lebih dari satu kan ya? Jadi kalau misal user persona lebih dari satu, berarti empathy map jumlahnya juga lebih dari satu alias sejumlah dengan user personanya. User persona itu bisa lebih dari satu? Ya, jawabannya ya. Dan kalau kita ngomongin soal empathy map ya, yang waktu di tahap empathize itu sebenarnya beda sama user persona teman-teman. Di tahap empathize itu
kita itu coba mewawancara suatu user atau user yang kita kelompokkan pada tabel empathy map itu, teman-teman. Jadi basisnya user persona itu nggak harus sama dengan jumlah user pada tahap empathy map itu. Usernya itu nggak harus sama jumlah dari user persona pada tahap research-nya. Gambarnya gini, teman-teman. Pada empathy map, kenapa kok lebih banyak orang? Karena di sini kita ingin mengumpulkan sebanyak-banyaknya kepekaan atau masalah yang dialami oleh user, sedangkan pada user persona itu lebih ke menspesifikasi ada beberapa anak yang akan kita kuliti tentang goals dari permasalahannya apa, kemudian frustasinya dia apa, dan yang satunya itu apa? Aku lupa. Mana ya? Tentang user persona. Needs atau kebutuhan. Gitu. Jadi dia nggak apa ya istilahnya. Dia itu nggak condong nggak sama kayak dengan jumlahnya user persona pada empathy map. Kalau empathy map memang kita basisnya karena memang ngumpulin ya sebanyak-banyak problem yang didasarkan pada pengguna, kemudian intinya macam-macam lah yang dialami oleh pengguna, kita kumpulkan dalam satu empathy map. Nah, pada saat empathy map udah kelar, baru kita ke tahap define. Nah, user persona ini masuk ke dalam tahap define, menspesifikasi lebih lanjut tentang frustasi yang dialami oleh user, kemudian kebutuhan yang diinginkan oleh user, dan juga dari sisi goals yang ingin diinginkan oleh user, kurang lebih seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, jadi lebih gampang framework design thinking dibandingkan framework lain seperti Figma gitu ya, Kak? Oke. Pertanyaan kedua, jadi lebih gampang framework design thinking dibandingkan framework lain seperti Figma gitu ya, Kak? Soalnya sering lihat di gitu. Kalau untuk pemula lebih prefer disarankan pakai Figma dibandingkan framework yang lain. Pertanyaan yang bagus, mungkin ini sebagai pembelajaran juga kepada teman-teman sekalian. Framework itu istilah lainnya adalah kerangka kerja. Di dalam kita melakukan UI UX atau melakukan aktivitas UI UX, itu ada yang istilahnya kita kenal dengan framework atau kerangka kerja atau metode lebih gampangnya. Nah, kerangka kerja atau framework atau metode yang bisa kita gunakan itu ada banyak. Sedangkan Figma itu merupakan tools dalam kita membuat suatu UI ataupun bisa ke tahap research. Jadi framework itu nih mungkin aku kasih ke PPT awalnya aja biar jelas. Kita kembali di awal. Jadi mana. Nah, nih. Proses desain UX atau metode atau framework sama aja lah intinya. Ini kerangka kerja ataupun step by step yang kita lakukan berdasarkan metode apa. Contohnya banyak. Framework ini contohnya adalah user-centered design, lean UX, design sprint, dan design thinking. Nah, kenapa kok dipilih design thinking? Karena ini lebih fleksibel dibandingkan dengan framework lainnya. Alasan yang pertama itu.
Karena dia sifatnya non-linear. Bisa dari tahap 1 nanti mundur lagi 2 langkah ke belakang ke tahap ini. Kalau yang lainnya dia itu dia sifatnya nggak fleksibel, dituntut. Misal user centered design, setiap tahapannya itu berdasarkan apa yang dialami atau yang dilakukan oleh pengguna. Kemudian Lean UX, dia itu berfokus pada ketika mereka sudah selesai dalam tahap testing, feedbacknya itu diolah lagi. Desain sprint ini tuh ada step yang memang harus sistematis. Ini ngerjain apa, minggu bisa ngerjain apa, minggu ngerjain apa, minggu keempat dan seterusnya sistematis. Kemudian design thinking, dia basisnya yang sudah aku ngomong sebelumnya, dia karena non-linear, dia sifatnya fleksibilitasnya tinggi sekali teman-teman. Kurang lebihnya itu untuk menjawab tentang lebih gampang framework design dibandingkan design thinking dibandingkan framework lainnya seperti Figma. Jadi kalau Figma itu tools yang menjembatani kita dalam melakukan aktivitas UI UX. Nah UI-nya itu kita bisa terapkan di dalam Figma Design, sedangkan UX-nya tadi kan ada UX ya yang sudah aku jelasin pada tahap empatis dan define, itu kita bisa pakai Figjam sama yang kayak aku paparkan tadi teman-teman. Jadi sekali lagi framework design ada banyak, yang paling gampang design thinking, sedangkan Figma itu merupakan tools untuk kita menjalankan aktivitas UI UX. Dan yang jelas yang disarankan framework dalam UI UX yang untuk pemula ada design thinking karena dia sifatnya fleksibel. Gampangnya seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Ini tadi 2 anak yang tanya nih. Mungkin dikasih waktu sampai jam 9. Sebelum kita besok akan coba mendalami lebih lanjut tentang apa besok materinya itu kalau nggak salah tentang principle guideline. Ya, principle guideline. Ya kalau salah itu kita udah masuk ke tahap idiot sebenarnya. Kita akan coba bahas idiot, principle guideline, dan kita akan coba main-main di Figma minggu selanjutnya gitu. Jangan besok teman-teman, kita harus pahami dulu tentang kalau kita meng-create sebuah produk itu basisnya dari mana sih? Ya dengan principle guideline itu, atau istilahnya panduan petunjuk dalam kita mendesain. Entah itu dalam segi typography-nya harus ini, kemudian dari sisi ininya harus ini, dan lain sebagainya. Contohnya gini. Aku stop sharing project real-nya saja ya teman-teman. Di Basecamp-ku. Di desain sistem, ini aja banyak teman-teman. Nah, bisa buat ini typography-nya basisnya sini. Dia punya button style dengan ukuran seperti ini. Nah, ini termasuk juga daripada desain principle design yang kita akan belajar besok. Kemudian ini pertanyaan, framework design itu hanya berlaku buat desain tertentu atau enggak? Framework design itu sebenarnya apa ya? Karena namanya framework ya namanya kerangka kerja, bisa diterapkan ke dalam beberapa apa sih namanya project yang akan kita kembangkan seperti itu teman-teman. Bisa apa namanya beragam. Tapi kalau misal ingin memilih yang paling aman, bukan paling aman tapi paling mudah dimengerti ya yang design thinking ini, karena yang sebelumnya sebenarnya ada beberapa kriteria sih teman-teman kalau waktu kita membuild suatu aplikasi ya. Tapi paling gampang yang paling lumrahnya ya pakai design thinking tadi. Dia sifatnya non-linear. Kalau UCD itu kan dia fokusnya memang lebih ke pembaruan berdasarkan yang penting harus selek ya sama keinginan pengguna.
ini mau fiturnya seperti ini, mau ininya seperti ini, harus serak gitu loh, biar dia mendapatkan hasil yang maksimal. Sebenarnya tergantung juga sih. Cuman defaultnya adalah dia bisa bebas. Yang sejauh yang aku pelajari. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Apa ada pertanyaan lagi? Mungkin ini udah jam 9. Oke, sepertinya udah jam 9 teman-teman. Karena mungkin nanti takutnya kemalaman, teman-teman bisa ngisi ini dulu teman-teman. Oke. Aku share screen kan dulu nih. Sampai ke tab berikutnya. Post test. Jadi post testnya di mana? Post testnya linknya bisa diakses di kolom komentar. Ini suara hujan ya guys. Cukup menarik. Sebentar aku share post testnya dulu teman-teman. Oke. Ini pertanyaan yang bagus ya. Berarti kalau landing page tetap harus pakai framework design? Jawabannya adalah sebenarnya tergantung kebutuhan sih guys. Mungkin ya dimaksud dari yang pertanyaan ini adalah ketika kita membuat suatu landing page itu nggak didasarkan pada suatu permasalahan yang ada kan. Maksudnya kita berperan sebagai UI designer saja. Itu beda case-nya. Kalau ini yang aku omongin dari tadi itu terkait dengan step kita UI UX. Jadi memang kita akan membuild sebuah produk dari awal. Kalau dia basisnya kita mendapatkan project dari klien yang basisnya landing page, berarti dia memiliki peran sebagai UI designer. Ya memang fokusnya lebih ke arah UI designernya. Gampangnya seperti itu. Kalau dia menggunakan framework, berarti dia ada unsur keduanya teman-teman. Ada UI dan UX. Nah itu, post testnya bisa diakses di s.id/UI/UX -post-test-with1. Teman-teman bisa isi post testnya. Mungkin ditunggu sampai 9.05. Sekaligus mungkin kita penutupannya teman-teman. 9.05 nanti kita besok-besok akan belajar tentang desain prinsipal quickline, kemudian kita akan belajar tentang pengoperasian Figma, kemudian kita akan belajar user flow, kita akan belajar wireframe. Banyak sekali materi yang bisa kita pelajari nantinya. Tapi di samping kita kayak gini, teman-teman bisa belajar lebih lanjut secara mandiri tentang prinsipal quickline. Nah, mungkin sebagai bahan pembelajaran kita, pengetahuan lebih sedikit lah pada week berikutnya. Oke, kita menghitung 2 menit lagi yang tersisa guys. Sambil aku mau lihat sih, penasaran sih aku dari hasilnya teman-teman.
Oke, udah banyak yang ngisi nih guys rupanya. Nanti kita akan coba belajar bareng ya teman-teman. Sebenarnya aku pengen pengen apa ya? Lebih ke desainnya sih sebenarnya teman. Teman ya jujur li ya. Karena project yang desain aja itu lebih banyak ketimbang UX-nya teman-teman. Makanya di learning path UI UX ini kita lebih banyak fokusnya ke build di Figma-nya gitu karena memang se works itu loh untuk dapat pekerjaan maksudnya peluang untuk kita dapat project dari klien itu lebih banyak di sana soalnya di pengoperasian Figma-nya langsung ketimbang kalau UI UX gitu kan mungkin kita mendirikan sebuah startup ya dia base-nya bisa dari build product lewat framework yang udah aku jelasin tadi tentang design thinking. Wih, udah nggak kerasa nih 9.05, 9 lewat 5 menit. Oke, mungkin tadi udah beberapa yang masuk ya teman-teman terkait dengan prosesnya juga. Oke, mungkin kita review ya sebelum kita tutup ya. Kita review beberapa materi singkat pada kali ini. Oke, secara reviewnya teman-teman, yang pertama kita mempelajari yang namanya perbedaan daripada UI UX itu sendiri teman. Yang satunya UI itu lebih ke aspek visualnya, sedangkan UX itu lebih ke aspek fungsionalitasnya. Dan di dalam kita melakukan aktivitas UI UX, kita mendapatkan beberapa prinsip kerja ataupun kerangka kerja yang kita sebut dengan framework. Framework ini terbagi menjadi 4, ada UCD atau User Centered Design, Lean UX, Design Sprint, dan Design Thinking. Dan Design Thinking ini merupakan framework yang sering digunakan dibandingkan dengan framework lainnya karena dia basisnya adalah non-linear. Artinya apa ya? Lebih fleksibel saja dalam satu titik, satu checkpoint ke checkpoint lainnya. Gampangnya seperti itu. Kenapa digunakan? Terus kita kenal dengan 5 tahapan design thinking. Yang pertama ada empathize. Ini tahap di mana kita memahami atau kita peka terhadap permasalahan yang terjadi di user, yang terjadi di masyarakat. Kemudian define, kita tahap mendefinisikan dari masalah-masalah yang ada di user, yang ada di masyarakat itu seperti apa ke dalam bentuk penelitian. Makanya tadi ada research di Figma ya. Kemudian ada ideate, ini kita merumuskan berbagai perancangan ide-ide beserta nanti kita akan masuk ke dalam desainnya juga di Figma-nya nanti. Kemudian ada prototype, ini basisnya adalah ketika kita sudah mendapatkan suatu desain, kita meng-create suatu desain, nantinya kita akan coba membuat prototype. Prototype itu merupakan produk ya, produk semi real gitu ya, karena dia basisnya belum bisa menjalankan fungsionalitas. Dasarnya belum bisa menjalankan fungsi sesuai dengan aplikasi yang sudah ada di Play Store. Gampangnya gitu. Masih dalam bentuk yang nggak nyata. Kemudian tes, ini kita menguji sejauh mana penerapan desain yang sudah kita ujikan sebelum kita masuk ke tahap developing gitu. Nanti kalau di tes ini sebenarnya yang paling enak ada tools yang namanya Maze teman-teman. Di Maze ini teman-teman bisa ngelihat heat map. Heat map itu yang sering diklik dari user itu di bagian mana aja sih. Nah sehingga kalau kita kaitkan sama konsep yang ada di perusahaan, ini bisa loh kerjasama sama tim marketingnya. Dalam hal apa? Yang sering ditekan oleh user itu yang akan menjadi target ide untuk teman-teman marketing gitu.
Kemudian di tahap mempertais ini kita mengenal istilah apa namanya research objective, big idea dan research objective, dan ada beberapa metode yang bisa kita terapkan seperti halnya 4 kualitatif dan kuantitatif. Kemudian di define ini kita belajar tentang the four way, ya, the four ways technique, who, what, where, and why. Ini yang mengulas nanti pertanyaan yang akan kita share juga teman-teman untuk mempelajari lebih lanjut. Dan kita belajar tentang sintesis dan user persona, teman-teman. Kurang lebih seperti itu sekilas dari materi yang sudah kita ajarkan. Besok kita akan ke desain sistem dan principal guidelines, tapi sebelum ke itu kita akan coba mengulik sedikit tentang ide, teman-teman. Karena ide ini juga penting untuk kita tahu tentang solution concept, gimana kita menentukan resolution concept dan juga final solution concept dari permasalahan yang sudah ada. Oke, mungkin sedikit gambaran kepada teman-teman untuk mendukung adanya pertemuan kita minggu selanjutnya. Teman-teman bisa banget, bisa coba dari sekarang memikirkan tentang big idea teman-teman seperti apa, kemudian didasarkan pada penelitian teman-teman, entah itu dari Dex Research atau research yang dilakukan secara teman-teman melihat laman jurnal, kemudian laman data yang tersedia di internet. Teman-teman bisa lihat permasalahan dari sana dan menemukan big idea, teman-teman. Oke, sekilas saja materi kita pada malam hari ini. Semoga nantinya dapat memberikan pemahaman yang baru pada teman-teman. Setelah ini kita akan on cam sebentar, teman-teman. Kita akan sesi dokumentasi. Mungkin kita mulai dari sekarang. Sesi dokumentasi. Ini suara saya agak batuk-batuk gimana gini? Stop sharing biar wajahnya kelihatan semua nih, Widi. Oke, ini sudah siap belum Mas Adi Septian? Mas Adi udah siap ya, kayak dicekrek ya. Mungkin kita mulai saja. 1, 2, 3. Oke. Ini sekarang gaya apa? Gaya GTSC. Gini teman-teman, bisa bentuk VV gitu. Oke. 1, 2, 3. Oke. Gitu aja kali ya mungkin ya. Next kita akan ketemu lagi di pertemuan besok di hari Jumat juga, teman-teman. Kita belajar, jangan lupa teman-teman belajar dulu tentang principal guideline dan desain sistem. Gitu. Apa ada tambahan dari Mas Asep? Oke, cukup, Mas. Sudah cukup. Oke, jangan lupa teman-teman, barangkali punya big idea yang bisa diimplementasikan, jadi nanti teman-teman bisa punya project yang ya real dari bawah teman-teman.
Dan mungkin ini kalau dari UPN semua nanti bisa aku rekomendasiin salah satu inkubator bisnis ya yang bisa teman-teman bisa terapkan gitu. Dari masalah atau big idea yang teman-teman lakukan, teman-teman bisa daftarin permasalahan kalau udah bentuk prototipenya ya di inkubator bisnis gitu. Biar teman-teman bisa dapat pengalaman secara real juga. Oh ternyata yang dari manfaat yang sudah aku pelajari sekarang bisa ngebentuk startup secara real loh. Dapat dana gitu. Oke, kurang lebihnya saya sebagai pen-sharing ya, atau yang tadi sharing tentang UI UX, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Mungkin sekian saja pertemuan kita pada kali ini. See you next time teman-teman. Selamat tidur yang bagian mau tidur dan selamat bekerja kembali buat teman-teman yang mungkin ada project dan lain sebagainya. Keep it enjoy dan see you next time. Bye-bye teman-teman. Oke, ada pertanyaan pesan dari Mas Sandy. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ke Discord channel UI UX. Karena nanti akan bakal coba dijawab sama saya ataupun Mas Asep ya. Thank you for joining guys. Thank you. See you next time. See you next week's class. Oke. Sorry nih kayaknya suaranya agak begitu berisik ya karena memang hujan guys. Hujan sama ya maklum di lantai 2.